Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Right Idea, your idea to write. Alhamdulillah Gan, hari ini kita sudah mencapai di episode 18. Seperti biasa Gan, yang pertama dan paling utama, Ane mau mengucapkan makasih banyak buat Agan yang udah subscribe, yang udah sharing, yang udah berbagi pengalaman, yang udah tanya jawab di channel ini. Semoga kita bisa terus memberikan manfaat Gan. Alhamdulillah per video ini dibuat kita sudah mencapai 930 subscriber. Semoga semakin banyak yang subs, semakin banyak informasi yang bisa terbagikan guys, kayak gitu. Nah, di video kali ini guys, di episode 18, Ane mau ngobrol-ngobrol ringan aja nih, ngobrol-ngobrol ringan sore-sore ya kan, pakai celana pendek, pakai sendal. Ane bakal ngebuat semacam Q&A kan, Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul di komentar Ane kayak gitu Gan. Kalau memang sebelum video sebelum itu lebih banyak pertanyaan tentang upgrade modifikasi bagian eksterior, di video ini Ane bakal ngebahas tentang yang ada di interior Gan, atau interior maksud Ane mesinnya Gan, kayak gitu, rem dan lain-lain kayak gitu Gan. Ane udah milih 10 pertanyaan yang paling sering muncul. Pokoknya nanti semoga dengan Ane bikin Q&A ini semakin banyak yang tahu informasinya kayak gitu Gan. Sebelumnya Ane juga nggak yang expert banget Gan. Ane cuma berbagi pengalaman yang udah Ane jalanin selama ini Gan. Jadi pahit-pahitnya Ane ngerasain, manis-manisnya ente ngerasain Gan, kayak gitu. Langsung Gan ke pertanyaan pertama Gan. Dari Agan Verga Junior. Dia nanya, "Bang, kalau kita karbon celup itu, kalau mau balikin warna standar, cat ulang, apa bisa dilepas karbonnya Gan?" Nah, pas banget nih Gan Verga Junior. Sedikit bocoran juga, beberapa waktu yang lalu Ane datang ke sebuah workshop. Itu dia bisa ngelakuin banyak banget. Dia bisa cat velg, bisa karbon WTP, karbon celup, bisa cat body, skotlet kayak gitu. Nah, salah satu yang Ane bicarain adalah tentang ini Gan, tentang karbon WTP. Memang salah satu kelebihannya adalah kalau memang misalnya Agan bosen nih sama karbon WTP Agan, itu nanti bisa dilunturin Gan catnya, jadi bisa kembali ke warna sebagaimana awalnya kayak gitu Gan. Ini juga jadi bocoran nih Gan, beberapa saat lagi Ane bakal cat velg, ditunggu aja Gan episodenya Gan. Jadi gitu Agan Verga Junior, kalau misalnya kita bosen sama karbon celup mau dibalikin ke warna asalnya, itu bisa dengan cara dilunturin lagi seperti itu Gan. Semoga membantu. Kemudian pertanyaan kedua dari Agan Akbar Rifano, "Bang, kabel rem belakang itu perlu diganti ke non CBS nggak ya?" Kayak gitu. Nah, memang kan di motor Vario ini Ane pakai master rem RCB. Kenapa RBS? Master rem RCB sebelah kiri. Nah, untuk si kabel master rem RCB ini tuh bener-bener PNP banget Gan. Dia itu nggak perlu ada penggantian kabel, nggak perlu ada penggantian selang. Dia bener-bener tinggal buka batok, tinggal pasang master rem, tidak ada yang perlu diganti komponen rem belakangnya Gan. Pokoknya bener-bener PNP. Jadi nggak ada yang perlu diganti ke kabel remnya, selang remnya kayak gitu Gan. Aman, tenang Gan, aman jaya, PNP. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Abdul Studio. Dia nanya, "Kak, kampas rem ganda NMAX tahun berapa? Kak, kampas rem ganda NMAX tahun berapa ya yang cocok untuk Vario 150 2019?" Nah, mungkin ini maksudnya kampas ganda ya. Kampas ganda NMAX kan memang sering banget dipakai di Vario untuk meningkatkan performa CVT-nya kayak gitu Gan. Nanti Ane masukin contohnya seriesnya ya. Ane agak lupa. Nanti Ane masukin seriesnya itu kampas ganda NMAX yang berapa yang cocok sama Vario. Nanti Ane masukin di kiri atau kanan kayak gitu kan, kayak YouTube gitu kan. Nanti Ane masukin gambarnya. Jadi itu bener-bener PNP banget kampas gandanya, nggak ada yang perlu diganti sama sekali. Jadi Agan tinggal bener-bener datang ke bengkel, beli kampas ganda 220.000. Nanti biaya pasangnya disesuaikan sama bengkel, itu tinggal ganti, nggak ada yang perlu diubah-ubah lagi. Seperti itu Gan. Dan pertanyaan keempat dari Agan Doyok Prasetyo. Doi nanya, "Bang, ban depan ukuran segitu gasruk nggak Om? Apa harus yang dirubah apa gimana?" Kayak gitu. Kalau ban depan ukuran segini, ini ban depan ukuran standar Vario kan 90 ya. Ane naikin 1 ke 100. Ane pakai Michelin Pilot Street. Kalau ditanya gasruk apa enggak, alhamdulillah belum pernah. Cuma memang kalau Ane selalu ke bengkel, kalau ditanyain sama mekanik atau sama orang-orang bengkel, "Bang, itu ban segitu nggak kegedean. Ini kayaknya lebih cocok 90 aja deh," kayak gitu sih. Mungkin memang banyak yang bilang lebih cocok 90 karena kegedean juga 100. Tapi kalau pertanyaannya gasruk, enggak. Dan kalau pasang ukuran 100, apakah harus ada yang dirubah? Enggak juga. Jadinya bener-bener PNP kayak gitu kan. Nah, pertanyaan kelima kan dari Agan Fikih Muhammad. Doi nanya,
Mau nanya dong bang, kalau pasang master rem RCB S1 itu bagian kanannya pakai tabung, itu harus shock body nggak ya? Motor saya Vario LED 150. Oke Gan, kebetulan memang kan master rem ini kan KTC, walaupun memang tabung minyak remnya ini adalah RCB kayak gitu Gan. Kalau dari segi tabung minyak remnya sih nggak perlu shock ya, karena kan dia bener-bener naik ke atas nih Gan. Naik ke atas, baru ke bawah di sini. Ini juga masih muat kayak gitu. Mungkin dari master remnya. Kalau master rem aneh sih KTC, ini bener-bener cok dikit banget nih di bagian sininya Gan. Bagian sininya dicok sedikit aja kayak gitu. Tapi kalau memang misalnya master rem RCB, aneh juga belum tahu. Aneh sih pernah ngeliat sih bentukannya master rem RCB itu kayak gimana. Mirip-mirip sama KTC ini. Mungkin cok sedikit juga kali ya. Atau memang agan-agan di sini udah ada yang pernah nih pakai master rem RCB S1. Mungkin bisa sharing di kolom komentar supaya nanti agan Fikih Muhammad bisa tahu kalau misalnya RCB S1 itu cok body atau enggak master remnya. Kalau dari tabungnya sih nggak perlu cok rem kan, kayak cok body kan kayak gitu. Nah berikutnya dari agan Fikri Haikal. Bang, pakai master rem ori non brake lock. Bang, kalau pakai master rem non ori, brake locknya nggak fungsi ya bang. Terus kombi brake-nya fungsi nggak? Nah jadi gini kan. Sepengetahuan aneh, master rem KTC, master rem RCB ataupun Nissin itu belum ada yang bisa pakai fitur brake lock ataupun fitur CBS. Jadi kalau memang misalnya agan pakai master rem aftermarket, itu dia kombi brake-nya dilepas, terus juga brake lock-nya dilepas kayak gitu Gan. Nah mungkin kalau pertanyaan lebih jauh, itu nyaman nggak Gan? Aman nggak? So far aneh pakai master rem ini dari beberapa bulan yang lalu, itu aman-aman aja Gan, nggak ngaruh, nggak terlalu berguna juga sih kalau buat aneh ya, kombi brake system sama si brake lock-nya. So far so good lah Gan, kayak gitu Gan. Nah berikutnya dari agan Dita Sasmita nih. Doi nggak nanya nih, beliau karena mungkin agak tua nih, om suhu kayak gitu kan. Dia ngejelasin nih, Vario New kendalanya itu ada di cakramnya, soalnya itu dia lubang 5, susah upgrade cakram yang pakai lebih besar dengan merek yang lebih bagus, karena memang lubang 5. Vario ini sampai ganti pelek demi upgrade pengereman. Oke, jadi gini kan, Vario ini 150 2019 dia itu cakramnya lubang 5, sementara cakram-cakram gede di aftermarket pasaran itu adanya lubang 4. Jadi ini pengalamannya juga udah jauh-jauh pernah nyoba mau ganti cakram, cuma gagal karena memang nggak fit kayak gitu kan. Jadi balik lagi nih Gan, kalau emang agan mau ganti cakram yang lebih gede, yang lubang 4, ya mau nggak mau harus ganti velg kayak gitu. Aneh sih pengen tapi mahal kayak gitu kan. Aneh sebenarnya pengen ganti pelek yang K59 itu loh Gan, yang lurus-lurus palang-palang itu. Cuma memang ada beberapa yang bilang itu nggak cocok di Vario ini kayak gitu. Mungkin agan yang tahu informasinya bisa kasih tahu nih Gan, apakah bisa pakai velg palang-palang kayak gitu. Pokoknya kalau memang misal agan mau upgrade cakram gede, itu rata-rata di pasaran adanya itu lubang 4. Sementara kalau di Vario ini lubang 5. Jadi kalau memang misal agan mau ganti cakram ya ganti velg juga gitu Gan. Berikutnya dari agan Muhammad Naufal Ar-Rashid. Doi nanya nih, ukuran roller sama Persivity berapa bro? Nah, aneh pakai ukuran 13 gram Gan dari Dr. Puli. Kalau Persivity-nya ini pakai yang 1500, pakai CLD Racing kayak gitu. Kalau untuk racikan-racikan roller sama Persivity sih memang beda-beda ya Gan ya. Itu balik lagi ke racikan masing-masing Gan. Karena aneh juga pakai 13 enak di aneh belum tentu enak di ente juga kayak gitu kan. Jadinya memang sesuai dengan racikan agan kayak gitu. Aneh sedikit sharing aja nih. Aneh waktu itu ada nanya kan di YouTube, Bang, itu mungkin motor agan kurang per centribit karbu deh kayak gitu. Aneh bales kan komennya. Ini aneh udah pakai per centribit karbu Gan. Ini aneh beli paketan kayak gitu. Akhirnya ada lagi tuh yang komen, bukannya kalau kampas ganda NMAX itu nggak cocok ya pakai per centribit karbu. Jadi memang seluas itu kan racikan-racikan kirian tuh disesuaikan aja lah Gan kayak gitu. Ini sebelum ke pertanyaan ke-9 nih Gan, ada salam Gan dari Ahmad Firdaus. Doi bilang salam dari MY. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gan. Ini senang nih Gan, aneh ada yang nonton dari Malaysia Gan. Waalaikumsalam Gan, semoga kita bisa bersilaturahmi Gan kayak gitu. Lanjut aja Gan ke pertanyaan ke-9 Gan. Dari Jakob Kusuma Dinata. Doi nanya, busi bris harganya berapa? Ini banyak banget yang nanya busi bris juga nih. Harganya itu 52.000 Gan, murah meriah Jospar. Kalau kata anak sekarang, Jospar, no kecot. Ini aneh pakai AR12C. Itu bisa buat Vario, bisa buat Aerox, bisa buat NMAX kayak gitu. Ini nyambung nih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir dari agan Brian Gultom. Doi nanya, bro, mau nanya kalau mesin baru main kirian bisa masang coil racing nggak? Kayak gitu. Nah, ini aneh mau sedikit sharing pengalaman nih Gan. Jadi memang pertama kali aneh upgrade motor itu adalah upgrade kirian Gan kayak gitu. The kucing.
upgrade motor adalah upgrade kirian. Jadi memang setelah aneh upgrade kirian, pasti si gredek hilang banget. Dari Astro Custom, aneh pakai Astro Custom, gredek dia hilang banget sesuai klaimnya. Gredek hilang, stop and go makin oke. Cuma mesin itu ngeraung banget kan, raung banget. Dan tenaga tuh berasa kemana-mana kayak gitu kan. Nah, setelah aneh main kirian, aneh tuh pasang busi sama pasang coil racing. Setelah aneh pasang coil racing itu tuh bener-bener tenaga yang tadinya berbet kemana-mana, melebar kemana-mana, itu tuh bener-bener lebih padat dan lebih bertenaga motor Agan. Jadi kalau pertanyaannya, kalau mesin baru main kirian itu bisa pasang coil racing atau enggak? Bisa banget kan, dan aneh sangat merekomendasikannya. Soalnya menurut aneh setelah main kirian dan main busi, setelah main kirian dan main coil, itu bener-bener mantep banget kan motor Agan. Kayak gitu kan. Jadi itulah 10 pertanyaan yang paling sering muncul di kolom komentar. Semoga dengan adanya tanya jawab ini, kita semua jadi bisa lebih tahulah informasi, insight, dan lain-lain. Sekali lagi kan, aneh mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, kekeliruan, atau kesoktahuan kayak gitu. Sesungguhnya aneh juga pemula dan saat ini juga masih pemula kayak gitu. Aneh pokoknya sharing-sharing aja lah pengalaman-pengalaman yang udah aneh jalanin selama aneh modif-modif motor nih, dari main kirian, dari main rem, dan lain-lain kayak gitu kan. Mungkin cukup sekian dulu kan untuk episode kali ini kan. Semoga membantu. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah subscribe. Semoga sehat dan sukses selalu kan, kayak gitu kan. Cukup hari ini kan dari aneh. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right idea, your idea to ride. Bye-bye.